Bayangkan zaman dahulu kala, zaman para nabi dan Firaun. Di dunia kuno ini, hiduplah seorang pria, namanya Nabi Harun, atau Aaron dalam bahasa Inggris. Beliau adalah seorang nabi Allah dipilih untuk tujuan yang besar. Beliau berasal dari Bani Israel. Hidupnya penuh dengan iman yang mendalam dan pengabdian. Kisah hidupnya bergema selama ribuan tahun, masih mengajarkan kita hingga kini. Kita mencari hikmah dari kisah-kisah kuno ini. Nabi Harun adalah kakak dari Nabi Musa, yang juga dikenal sebagai Moses. Mereka punya ikatan yang lebih dalam dari sekadar saudara. Hubungan ini terbentuk karena tujuan yang sama. Ini adalah kerjasama yang ditakdirkan untuk sejarah. Mereka adalah rekan dalam misi yang sangat besar. Sebuah misi langsung dari Sang Pencipta. Kehidupan mereka saling terkait, dijalin oleh iman. Mereka akan menghadapi bahaya besar bersama-sama, bahu-membahu. Kisah mereka adalah tentang kerjasama yang penuh keberanian. Nabi Musa, meskipun seorang pemimpin hebat, punya satu kesulitan. Beliau kadang-kadang sulit berbicara dengan lancar. Kata-katanya tidak selalu jelas. Ini membuat sulit berbicara di depan banyak orang, terutama saat berbicara kepada penguasa yang berkuasa. Beliau tahu, beliau butuh bantuan. Beliau berdoa kepada Allah meminta seorang pembantu. Pembantu ini akan menguatkan tekad dan suaranya. Ada seseorang yang beliau pikirkan saudaranya. Allah, dengan kebijaksanaannya yang tak terbatas, menjawab doa tulus Musa. Allah memilih Harun untuk menjadi pendukung penting itu. Harun terkenal karena bicaranya yang fasih. Beliau punya kefasihan alami. Beliau bisa menyampaikan ide-ide rumit dengan jelas dan baik. Kelebihan ini bukan hanya bakat, ini sangat penting. Ini akan menjadi sangat penting untuk tugas besar di depan. Harun menjadi juru bicara Musa, suaranya, rekannya yang tak tergoyahkan dalam takdir. Apa artinya menjadi seorang pembantu? Bagi Harun, itu adalah panggilan suci. Beliau lebih dari sekadar kakak Musa. Allah sendiri yang menunjuk Harun untuk peran ini. Beliau juga diangkat menjadi seorang nabi. Ini adalah kehormatan yang luar biasa, bukti karakternya. Beliau selalu berdiri teguh bersama Musa. Beliau ikut memikul beban berat tugas suci mereka. Mereka adalah tim yang luar biasa, bersatu dalam tujuan dan semangat. Misi mereka sangatlah penting dan besar. Mereka harus menghadap Firaun. Firaun adalah Raja Mesir yang perkasa. Kekuasaannya tampak tak terbatas. Pemerintahannya seringkali kejam. Dia telah memperbudak Bani Israel selama beberapa generasi. Musa dan Harun ditugaskan untuk menuntut kebebasan mereka. Ini bukan sekadar tindakan politik. Ini adalah perintah dari Allah. Ini adalah tugas yang sangat berbahaya dan menakutkan bagi mereka berdua. Harun sering berbicara mewakili Musa. Saat Musa menyampaikan pesan Allah yang kuat, Harun menjelaskannya. Beliau menjelaskan lebih lanjut tanda-tanda dan perintah dari Allah. Beliau sangat berani, tiang kekuatan. Beliau berdiri teguh di hadapan Firaun yang mengesankan. Beliau tidak goyah menghadapi kekuatan Firaun. Kepercayaannya bukan pada dirinya sendiri, tapi pada rencana besar Allah. Iman ini memberinya keberanian. Namun, Firaun sangat sombong. Dia meremehkan kata-kata mereka. Dia mengejek kekuasaan ilahi mereka. Dia menuntut bukti, tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka. Sebagai jawaban, Musa dan Harun menunjukkan mukjizat yang menakjubkan. Ini bukan tipuan, tapi keajaiban dari Yang Maha Kuasa. Tongkat itu berubah menjadi ular yang melata. Tangan Musa bersinar dengan cahaya terang yang murni. Harun ada di sana, menjelaskan setiap keajaiban, setiap campur tangan ilahi. Dunia ini menyaksikan banyak perjuangan. Perjuangan melawan kezaliman adalah perjuangan kuno. Musa dan Harun menghadapi tiran seperti itu dalam diri Firaun, Raja Mesir yang hatinya sekeras batu. Dia dengan keras kepala menolak membebaskan orang-orang yang diperbudak. Sebagai balasannya, Allah mengirimkan serangkaian wabah dahsyat ke Mesir. Setiap wabah menjadi peringatan keras, pesan dari langit. Harun berdiri teguh bersama Musa mengumumkan hukuman ilahi ini. Mereka adalah pembawa pesan perubahan besar yang akan datang. Harun juga memainkan peran penting dalam mengatur kaumnya. Bani Israel, setelah beberapa generasi diperbudak, seringkali merasa takut. Mereka juga bisa menjadi tidak sabar, iman mereka diuji. Memimpin kelompok sebesar itu adalah tantangan yang sangat besar. Harun selalu menunjukkan kesabaran dan kebaikan yang luar biasa. Beliau dengan lembut mengingatkan mereka akan janji Allah yang tak tergoyahkan tentang pembebasan. Beliau membantu memelihara dan mempertahankan iman mereka bersama di masa-masa sulit. Sikap tenangnya menyejukkan.
Sebuah peristiwa penting terjadi selama periode ini, insiden anak sapi emas. Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima perintah Allah. Beliau pergi meninggalkan kaumnya selama 40 hari 40 malam. Saat beliau tidak ada, sebagian Bani Israel menjadi gelisah. Mereka menyerah pada keraguan dan kebiasaan lama. Mereka membuat patung anak sapi emas, sebuah berhala, untuk disembah. Tindakan ini adalah pelanggaran berat, pengkhianatan yang mendalam. Ini memancing kemarahan besar Allah. Harun menyaksikan ini, berusaha keras untuk mencegah. Beliau dengan tegas memperingatkan mereka akan kebodohan mereka. Beliau mendesak mereka untuk tetap sabar dan beriman. Tapi sebagian terpengaruh oleh para penyesat, menolak untuk mendengarkan. Harun berada dalam posisi yang sangat sulit. Beliau berusaha membimbing mereka dan mencegah perpecahan lebih lanjut. Ketika Musa kembali, beliau tentu saja sangat kecewa dan marah. Harun menjelaskan situasinya, kesetiaannya kepada Allah, dan Musa terlihat jelas meskipun ada kekacauan. Beliau sudah berusaha sebaik mungkin. Kesetiaan. Kata yang sederhana namun maknanya dalam. Nabi Harun menunjukkan sifat mulia ini sepanjang hidupnya. Beliau tetap setia di sisi Nabi Musa, selalu ada, melalui setiap cobaan, melalui setiap tantangan berat yang mereka hadapi. Beliau tidak pernah menginginkan perhatian atau kepemimpinan untuk dirinya sendiri. Misi beliau, tujuannya sangat jelas, mengabdi kepada Allah, dan memberikan dukungan penuh kepada saudaranya yang tercinta. Dedikasi yang luar biasa ini menjadi pelajaran abadi bagi kita semua. Nabi Harun juga dikenal sebagai orang yang cinta damai. Beliau selalu berusaha menjaga keharmonisan di antara kaumnya. Beliau berusaha mendamaikan perbedaan dan menenangkan kegelisahan. Bahkan ketika ada yang membuat kesalahan besar, beliau menunjukkan pengertian. Beliau memahami kelemahan sifat manusia. Beliau mendekati orang lain dengan kasih sayang dan empati. Sifatnya yang tenang dan sabar adalah kekuatan yang luar biasa. Itu menjadi pegangan di masa-masa sulit dan penuh ketidakpastian. Kisah Nabi Harun mengajarkan kita pelajaran yang sangat berharga. Kisah ini menunjukkan betapa besarnya kekuatan dukungan yang tulus. Kisah ini dengan indah menggambarkan kekuatan dalam persaudaraan sejati. Kisah ini dengan jelas menunjukkan betapa pentingnya komunikasi yang jelas dan efektif. Kisah ini menyoroti keutamaan kesabaran, ketekunan, dan iman yang tak tergoyahkan. Teladan beliau tetap sangat relevan dan penting hingga saat ini. Kita semua bisa belajar banyak dari mempelajari kehidupannya yang luar biasa. Beliau adalah hamba Allah yang sejati dan rendah hati. Warisan Nabi Harun adalah dukungan yang setia dan tanpa pamrih. Beliau adalah rekan yang sangat penting dalam misi ilahi. Beliau memainkan peran penting dalam menyampaikan pesan Allah kepada umat manusia. Beliau berperan besar dalam pembebasan seluruh bangsa. Beliau terus menjadi nabi yang dihormati dan dimuliakan. Kisah beliau menginspirasi banyak orang dari generasi ke generasi. Kisah ini dengan kuat mengingatkan kita akan kekuatan luar biasa yang ditemukan dalam persatuan dan tujuan bersama. Hidupnya adalah bukti pengabdian. Siapakah Nabi Nuh? Nabi Nuh alaihi salam adalah seorang nabi yang sangat mulia. Beliau adalah utusan Allah SWT. Allah memilih beliau untuk membawa pesan penting. Pesan itu adalah untuk menyembah Allah yang Maha Esa. Nabi Nuh hidup sangat lama. Beliau berdakwah kepada kaumnya dengan sabar. Kaumnya pada masa itu menyembah berhala. Mereka tidak mau mendengarkan ajaran Nabi Nuh. Mereka tetap dalam kesesatan, tidak mau beriman kepada Allah SWT. Nabi Nuh adalah rasul keempat yang diutus oleh Allah setelah Nabi Adam, Nabi Syits, dan Nabi Idris. Nabi Nuh diutus kepada kaum yang sangat ingkar. Mereka telah jauh dari ajaran Tauhid. Mereka membuat patung-patung dan menyembahnya. Patung-patung itu mereka anggap sebagai Tuhan. Nabi Nuh mengajak mereka kembali ke jalan yang benar. Beliau mengingatkan mereka tentang kekuasaan Allah. Beliau menjelaskan bahwa hanya Allah yang patut disembah. Namun kaumnya tetap keras kepala. Mereka menolak ajakan Nabi Nuh dengan sombong. Mereka bahkan mengejek dan menghina Nabi Nuh. Mereka menganggap Nabi Nuh sebagai orang biasa yang mengada-ada. Allah SWT memerintahkan Nabi Nuh untuk terus berdakwah. Nabi Nuh tidak pernah putus asa. Beliau berdakwah siang dan malam. Beliau menggunakan berbagai cara untuk mengajak kaumnya.
Kadang secara terang-terangan, kadang secara sembunyi-sembunyi. Beliau menjelaskan dengan penuh kasih sayang. Beliau berharap agar kaumnya mau bertaubat. Beliau ingin menyelamatkan mereka dari azab Allah. Namun hanya sedikit sekali yang mau beriman. Kebanyakan dari mereka tetap dalam kekafiran. Mereka terus-menerus menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh. Kesabaran Nabi Nuh sangat luar biasa. Beliau menghadapi penolakan selama ratusan tahun. Bayangkan berdakwah selama itu kepada orang-orang yang sama, orang-orang yang selalu mengejek dan tidak mau mendengar. Namun, Nabi Nuh tetap teguh. Beliau tidak pernah menyerah. Beliau terus menyampaikan risalah Allah. Keimanan beliau kepada Allah sangat kuat. Beliau yakin bahwa Allah akan membantunya. Kisah kesabaran Nabi Nuh menjadi contoh bagi kita semua, bahwa dalam berdakwah, kesabaran adalah kunci. Setelah berdakwah sekian lama, kaum Nabi Nuh tidak juga berubah. Mereka tetap dalam kekafiran dan kesombongan. Maka Allah SWT pun menurunkan perintah khusus kepada Nabi Nuh. Perintah itu adalah untuk membuat sebuah bahtera. Bahtera itu bukan bahtera biasa. Itu adalah sebuah kapal yang sangat besar, sebuah bahtera raksasa. Allah SWT memberikan petunjuk lengkap kepada Nabi Nuh. Petunjuk tentang bagaimana cara membuat bahtera tersebut. Ukurannya, bahan-bahannya, dan bentuknya. Ini adalah perintah yang sangat penting dan menentukan. Tujuan Allah memerintahkan pembuatan bahtera ini sangat jelas. Bahtera ini akan menjadi penyelamat. Penyelamat bagi Nabi Nuh dan para pengikutnya yang beriman. Mereka yang jumlahnya sangat sedikit. Selain itu, bahtera ini juga akan menyelamatkan pasangan-pasangan hewan. Dari setiap jenis hewan, sepasang akan dibawa naik ke atas bahtera. Ini adalah cara Allah untuk menjaga kelangsungan hidup makhluknya. Allah Maha mengetahui apa yang akan terjadi. Banjir besar akan datang dan menenggelamkan seluruh bumi. Bahtera ini adalah satu-satunya harapan. Ukuran bahtera yang diperintahkan Allah sangatlah besar. Beberapa riwayat menyebutkan panjangnya ratusan hasta, lebarnya juga puluhan hasta, dan tingginya juga puluhan hasta. Bahtera ini memiliki beberapa tingkat atau lantai. Setiap tingkat memiliki fungsi masing-masing. Ada tempat untuk manusia, ada tempat untuk hewan-hewan. Pembuatan bahtera ini pasti membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan tenaga yang banyak dan keahlian khusus. Nabi Nuh dan para pengikutnya bekerja keras. Mereka mengikuti setiap petunjuk dari Allah SWT dengan seksama dan penuh ketaatan. Saat Nabi Nuh mulai membangun bahtera, kaumnya semakin mengejek. Mereka tertawa dan menghina Nabi Nuh. Mereka berkata, "Wahai Nuh, sudah gilakah engkau? Membuat kapal di atas daratan yang kering, jauh dari laut pula." Mereka tidak percaya bahwa akan datang banjir besar. Mereka menganggap Nabi Nuh hanya melakukan pekerjaan sia-sia. Ejekan dan cemoohan itu tidak menghentikan Nabi Nuh. Beliau tetap fokus pada perintah Allah. Beliau yakin bahwa janji Allah pasti akan datang. Kesabaran dan keteguhan hati Nabi Nuh benar-benar diuji dalam masa ini. Proses pembuatan bahtera raksasa itu penuh dengan cabaran. Nabi Nuh dan pengikutnya yang sedikit jumlahnya harus bekerja keras. Mereka menebang pohon-pohon besar sebagai bahan utama. Mereka membentuk kayu-kayu itu menjadi papan-papan, lalu menyusunnya menjadi sebuah kapal yang kokoh. Semua ini mereka lakukan di bawah terik matahari. Mereka juga harus menghadapi ejekan yang tidak henti-hentinya. Setiap hari, kaum kafir datang untuk mencemooh. Mereka menganggap Nabi Nuh sudah tidak waras lagi. Namun, Nabi Nuh tetap sabar dan terus bekerja. Nabi Nuh tidak membalas ejekan mereka dengan kemarahan. Beliau hanya berdoa kepada Allah SWT. Beliau menyerahkan segalanya kepada Allah. Keyakinan beliau bahwa Allah akan menolong sangatlah kuat. Para pengikut Nabi Nuh juga menunjukkan kesetiaan yang luar biasa. Mereka tetap membantu Nabi Nuh meskipun terus dihina. Mereka percaya kepada Nabi Nuh dan perintah Allah. Mereka tahu bahwa apa yang dilakukan adalah untuk kebaikan mereka. Semangat gotong royong dan kebersamaan terlihat jelas. Mereka saling membantu demi selesainya bahtera penyelamat itu. Ketika bahtera itu akhirnya selesai, Allah SWT memberikan tanda-tanda. Tanda-tanda bahwa banjir besar akan segera datang. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk mengumpulkan para pengikutnya dan juga untuk membawa sepasang dari setiap jenis binatang. Bayangkan betapa sulitnya mengumpulkan semua binatang itu. Ada binatang buas, ada binatang jinak, ada burung-burung, ada serangga. Semuanya harus masuk ke dalam bahtera. Ini semua terjadi atas kuasa Allah SWT. Binatang-binatang itu datang dengan sendirinya atau dikumpulkan dengan mudah atas izin Allah. Kemudian datanglah hari yang dijanjikan.
Langit mulai menurunkan hujan yang sangat lebat. Air juga memancar deras dari dalam bumi. Air terus naik dan semakin tinggi. Gunung-gunung pun mulai tenggelam. Tidak ada tempat berlindung bagi kaum yang kafir. Mereka panik dan berusaha menyelamatkan diri. Namun usaha mereka sia-sia. Air bah menenggelamkan semuanya. Hanya bahtera Nabi Nuh yang terapung dengan aman. Di dalamnya ada Nabi Nuh, para pengikutnya dan pasangan-pasangan hewan. Mereka semua selamat atas rahmat Allah SWT. Kisah Nabi Nuh dan bahtera raksasanya mengandung banyak sekali pengajaran. Yang paling utama adalah tentang pentingnya iman dan takwa kepada Allah SWT. Nabi Nuh dan pengikutnya selamat karena mereka beriman. Mereka taat kepada perintah Allah meskipun terasa aneh. Mereka percaya pada janji Allah. Sebaliknya, kaum yang kafir binasa karena kesombongan mereka. Mereka menolak kebenaran dan mengejek putusan Allah. Ini menunjukkan bahwa keimanan adalah kunci keselamatan. Keselamatan di dunia dan juga di akhirat nanti. Kita harus selalu menjaga iman kita. Pengajaran kedua adalah tentang akibat dari keingkaran dan kesombongan. Kaum Nabi Nuh adalah contoh nyata. Mereka merasa hebat dengan apa yang mereka miliki. Mereka sombong dan tidak mau menerima nasihat. Akhirnya mereka semua binasa ditelan banjir. Ini menjadi peringatan bagi kita semua. Jangan pernah sombong terhadap Allah SWT. Jangan pernah meremehkan perintah-perintahnya. Karena kesombongan hanya akan membawa kepada kehancuran. Kita harus selalu rendah hati dan mau menerima kebenaran. Bahkan jika kebenaran itu datang dari orang yang kita anggap biasa. Kisah Nabi Nuh juga mengajarkan kita tentang kesabaran dan ketekunan. Nabi Nuh berdakwah selama ratusan tahun tanpa putus asa. Beliau sabar menghadapi ejekan dan penolakan. Beliau tekun dalam menjalankan perintah Allah membangun bahtera. Kesabaran dan ketekunan ini membuahkan hasil, yaitu keselamatan bagi beliau dan pengikutnya. Dalam hidup ini kita juga akan menghadapi banyak cobaan. Kita harus belajar sabar seperti Nabi Nuh. Kita harus tekun dalam berusaha dan berdoa. Jangan mudah menyerah. Kisah ini sangat relevan dengan kehidupan kita sekarang. Zaman sekarang banyak sekali godaan dan tantangan iman. Ada banyak hal yang bisa membuat kita lupa kepada Allah. Ada banyak ajakan kepada kemaksiatan. Kita harus meneladani Nabi Nuh. Kita harus teguh memegang iman kita. Kita harus selalu taat kepada perintah Allah. Kita juga harus saling mengingatkan dalam kebaikan. Seperti Nabi Nuh yang tidak pernah lelah mengajak kaumnya. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini dan menjadi hamba Allah yang selalu taat dan bertakwa. Amin.